Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Novita Oktavani dari kelas Metodologi Studi Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan teologi Islam, yang kedua pendekatan sosiologis, yang ketiga pendekatan filosofis, yang keempat pendekatan antropologi, yang kelima pendekatan psikologis. Yang pertama, pendekatan teologi Islam. Teologis berasal dari dua kata, yaitu teologiah yang berarti Tuhan dan logis yang berarti logika, atau dapat berarti suatu wacana tentang ketuhanan. Teologis juga dalam pandangan Islam disebut at-tauhid yang berarti satu atau esa. Jadi di sini teologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat Tuhan yang serta keberadaannya. Pendekatan teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan. Biasanya teologi selalu disimpulkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Pendekatan teologi ini cenderung kepada normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan teologi juga disebut dengan perspektif timur. Yang A, pendekatan teologis normatif. Menurut Al-Ghazali, teologi ilmu kalam adalah kunci keselamatan. Yang kedua atau yang B, teologi antroposentris sebagai suatu alternatif. Pendekatan teologi antroposentris adalah pendekatan teologis yang berupaya memahami kondisi empirik manusia yang pluralistik. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pengertian lain, sosiologis dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan filosofis. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Ghazalbah. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, dan atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Yang keempat, pendekatan antropologi. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Menurut Kuncharaningrat, spesialisasi antropologi terbagi dua, yaitu satu antropologi fisik, yakni paleontologi atau asal-usul manusia, evolusinya dan sejarahnya. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Yang kedua, antropologi budaya. Satu, arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Yang kedua, etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh dunia, baik memahami cara berpikir maupun berperilaku. Yang ketiga, etnografi adalah pelukis adat kebiasaan. Yang kelima, pendekatan psikologis. Psikologis adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Pendekatan psikologis dalam studi Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang dalam perkembangan jasmania dan rohanianya selalu memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan. Dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Karena sumber pengetahuan pendekatan filosofis adalah rasio, maka untuk melakukan kajian dengan pendekatan ini, akal mempunyai peranan yang sangat signifikan.
Metode-metode yang digunakan untuk memahami Islam itu suatu saat mungkin dipandang tidak cukup lagi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru yang harus terus digali oleh para pembaharu. Dalam konteks penelitian, pendekatan atau approach ini tentu saja mengandung arti satuan dari teori, metode, dan teknik penelitian. Terdapat banyak pendekatan yang digunakan dalam memahami agama, di antaranya adalah pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, dan pendekatan filosofis, serta pendekatan-pendekatan lainnya. Adapun pendekatan yang dimaksud di sini bukan dalam konteks penelitian, adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahman mendasarkan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosiologi, penelitian filosofi, atau penelitian legislatif. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.